Namarpungu dohita nuaing di buha-buha ijukon. Marningot hamonangan ni Tuhata Jesus manaluhon huaso ni hamatean. Alani i jumolo ma pinasaha tabe. Selamat Ari Paskah madihita saluhutna. Selamat Hari Paskah. Hamonang Kristus. Tapuji madebata tai. Naung pahehehon Jesus Kristus siak kamatean. Dada pola mabiar behita mida hamatean, ay nunga ditaluhon Jesus saluhutnay. Atong marlas ni roha mahita, ay nunga digarar Jesus utang ni dosata, marede mahita laho mabaritahon haheheon ni Jesusi. Mangolu Jesus, haleluya. Tarbarita ho Tuhatai, nahehe jala mangolui, sikok dok pakok popop nai, dihita jol mapardosai, las maroha puji maduhani, ala nang taluha mateani, sesa dosa ta haleluya, mangolu Jesus haleluya. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama de bata doha tuauku, ibana huhaposi jadi dang mabiar au. Ay Tuhan Jehovah doha gugookku, dohot puji-puji aku, dohot menjadi hatuau diau. Pinuji ma de bata amani Tuhan Yesus Kristus, naung manubuhok kita padua halihon sian godang ni asi ni rohana, tupak kirimon na mangolu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namati. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akapade bagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangad doi anggo di matata. Nunga taluha matia, di bai Tuhan Yesus ay nahehe do ibana, somona ni dokai. Haleluya, haleluya, nunga hehe Jesus. Haleluya, haleluya, nunga hehe Jesus. Unak ko mabiar, ahu do bonana jala ujungna, na mangolu do jala naung mate do au na jolo, jala idama, au do na mangolu rodi saliling-lilingna, jala diau do anak ni Hisu ni Banuatoru dohot tamatean.
astro habe mahita alahe Jesus ay malu asudehita sian hamagoani haleluya haleluya numahe Jesus haleluya haleluya numahe Jesus Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus naukehe sia kamatayan. Nunga ditaluho ko sorop ni hamatayani. Dang tartiopi banua toruho. Ay hodo Tuhan ni na mangulu dohot namate. Gohi malas ni rohanami. Asa partoha pami di haheyomi. Marsanga magwarmu sa darion rodi sa liling nililing na. Amen. Marid de mahita. Numahe Christus haleluya sian hamateani haleluya parangitan jawama haleluya tanon alusiman Hatani debata epistel di parpunguat tahun tersurat di Sada Korintus 15 ayat 11 sahat 20. Atong manang aupe manang nasida songonido parjami tahun nami jala songonido gabe porsea hamu. Marhua madakonon ni debasian nasoadong ni akan nang mate dusa na binaritaon tarimot tu Kristus pabawa nang dipahe ibana siya namate Alai anggo so ado kahihiyon niya kanamate dak na hehe ng Kristus. ay anggo sa Kristus siya akan namate rumar majan tanami laos rumar mana hapos siya namuna Tardapot mana kami ala pergagap di debata. Ala maralohod debata huhati dako kami naung di pahehe Kristusi hapedang di pahehe anggo sadok somulak mangulu akan namate. ay anggo sa dipahe akan namate dan kutuhe ng Kristusi Alay anggo so di pahehe Kristusi magopoma haporsyaw muna jalatong dopehamu di bagasan dosa muna. Gagamago man akan nang bonding manhid Kristus. Ang goholan di tanoo kita makirim di Kristusi, jol manadumangol dohita siyan saluhutna. Alay mengahe Kristus siya namate, ibana do parjolong akan bonding. Ima sahatna, martua mana tumangihon hatani di bata, jala na upeopsa. Amen. Marid di mahita. Ale todiku nawe
son rohatamai pangoluon adamita sude pangoluon adamita sude. Dameni di matana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Amanami nanami akadongan, hatan itu hata di parpungwata, di parminggota buha-buha ijuk. Titikion imana wenetami sian barita nauli nasinurat nisi Markus biddu 10 ayat sada rodi ayat 8. Markus 10 ayat sada rodi ayat 8. Lo samu mahami ate majaha di bagasan hata Indonesia dohot jami taipe hupara dihami di hata Indonesia do. Hujahama saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Markus 16 ayat 1 sampai 8 beginilah bunyinya. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sehingga sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau memperlihatkan kepada kita, saya mau komplain sebenarnya tentang perayaan buah-buah ijuk atau hari Paskah. Karena selalu menempatkan perempuan di tempat yang istimewa. Karena yang pertama kali datang sampai di kekuburan Tuhan Yesus, perempuan. Jadi sebelum sentralisasi di HKBP diberlakukan, pilihan namar boho itu disampaikan kepada biro kategori perempuan. Tapi saya mau komplain dulu sebentar. Saya mau memperlihatkan kepada kita di saat ini, di subuh ini, supaya kita lihat kenyataannya. Ada dua hal yang membuat saya sebenarnya mau tertawa. Saya ingat pernah buru-buru mau pergi ke sekolah, sampai di sekolah ternyata lupa bawa tas. Apakah Bapak Ibu pernah juga demikian? Sok mau cepat-cepat berangkat, rupanya ada yang ketinggalan. Tadinya pingin cepat sampai, akhirnya jadi terlambat. Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi kepada para perempuan ini.
yang 3 orang ini. Pagi-pagi benar mereka berangkat. Udah mau nyampe, loh nanti siapa yang mau menggulingkan batu itu yang sangat besar itu? Amang-inang, bagaimanalah kalau nggak tergulingkan kian batu itu? Nggak ada yang menggulingkannya, membuka kuburan itu. Ngapainlah mereka di sana? Belum ada HP waktu itu, apalagi Facebook. Lupa bawa pengungkit. Seandainya ada Facebook kan bisa bikin status begitu. Cepat-cepat datang, rupanya lupa bawa cangkul. Itu yang pertama, Amang-inang. Kita lihat ya, itu kenyataan. Jangan komplain dulu ya. Sebenarnya saya juga takut menyampaikan ini. Sepertinya nanti ada bencana di rumah. Yang kedua, oh ya, tentang hal itu benar juga saya rasa penelitian para ilmuwan, ahli-ahli tentang manusia, sifat-sifat manusia. Katanya perempuan selalu mengutamakan emosional, perasaan. Logikanya belakangan. Oh my. Karena betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, pagi-pagi benar berangkat. Tapi di tengah jalan, aduh kita lupa bawa bala bantuan. Jadi perasaannya didahulukan, tidak dipikirkan bagaimana nanti di sana. Yang pertama. Yang kedua, memang para perempuan ini susah dibilang ya. Saya semangat pagi ini Amang-inang ya. Jadi saya semangat pagi ini. Jadi saya mau buka dulu semua ini. Para perempuan ini susah sekali dibilangi. Di ayat 6 dibilang, orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Katakanlah kepada para murid yang lain. Coba kita baca ayat 8. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Udah dibilang jangan takut, masih takut juga. Macam mana itu ya? Susah sekali dibilang ya, para perempuan ini. Bayangkan, jangan takut, takut juga. Pergilah dan katakanlah, tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Belum lagi yang begini, pergilah, kata orang muda berjubah putih itu. Pergilah, apa yang mereka lakukan? Lari ketakutan. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Kalau bahasa sekarang mungkin dibilang lari terbirit-birit. Pergilah katanya. Ternyata mereka lari ketakutan. Amang-inang nabuhana meti. Lalu datang HKBP. Disinilah saatnya kita menonjolkan keunggulan, keutamaan perempuan. Pilihan 2 nomor boho kita sampaikan ke biro kategorial perempuan. Saudara-saudara, doakanlah saya supaya nanti di rumah tidak ada bencana. Amang-inang kadongan nahina holongan. Sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh para perempuan yang datang tadi, yang 3 orang, bukan hanya batu yang sangat besar untuk digulingkan yang sangat berat, tapi juga para penjaga. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Pontius Pilatus meminta supaya kuburan itu dijaga. Mereka mengingatkan Pilatus, kata orang-orang itu hari ketiga dia akan bangkit. Tolonglah kirim penjaga ke sana supaya nanti jangan penyesatan yang kedua lebih parah lagi daripada penyesatan yang pertama. Karena mereka akan beritakan, lihat dia benar bangkit. Di Matius 27 ayat 62 sampai 66. Taidama akamang dot paminang akarongan salutna. Tantangan-tantangan yang dihadapi para perempuan itu bukan hanya batu tapi juga para penjaga. Seandainya mereka jumpa kepada para penjaga yang sudah dipesankan supaya menjaga mayat Yesus, pasti mereka akan lari, bukan karena perkataan yang dari mereka jumpai di sana, tetapi lari ketakutan karena akan ditangkap. Tapi marilah kita lihat kasih perempuan-perempuan ini, yang 3 orang ini sudah menolong mereka.
perempuan-perempuan ini sangat mengasihi Yesus, sehingga mereka ditolong Tuhan untuk menyingkirkan kedua halangan tadi tanpa diketahui bagaimana caranya. Tidak diterangkan di sini bagaimana batu itu terguling. Tidak diterangkan juga Matius 27 itu kenapa tidak ada lagi penjaga di sana. Jadi kasih perempuan-perempuan ini sudah menolong mereka. Itu adalah cara Tuhan yang tidak sepenuhnya bisa kita pahami. Tuhan bekerja secara tersembunyi maupun juga secara terang-terangan. Kita sering tidak sadar ditolong Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa mereka ini mengasihi Tuhan Yesus? Dari kata pagi-pagi benar. Kalau kita baca ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Tidak ada waktu sebenarnya untuk belanja ke pasar. Jadi kalau dikatakan setelah lewat hari Sabat, dalam tradisi Yahudi, pergantian hari itu terjadi setelah jam pukul 6 sore. Jadi kalau pergantian hari itu jam 6 sore, maka setelah lewat Sabat itu adalah hari Sabtu di atas jam 6 sore. Lalu Minggu pagi-pagi benar mereka datang, berarti mereka hanya punya waktu malam. Sabtu malam mereka belanja, membeli bahan rempah-rempah. Mungkin satu harian itu mereka beribadah atau mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Lalu lewat hari Sabat, artinya jam 6 ke atas mereka membeli rempah-rempah untuk dibawa ke kuburan Yesus. Waktunya sangat sempit sebenarnya. Tidak mungkin juga itu tengah malam mereka belanja beli rempah-rempah, mengetuk pintu orang meskipun mereka pedagang tidak sopan malam-malam. Jadi diperkirakan sekitar jam setengah 7 malam sore sampai jam 8 malam mereka belanja beli rempah-rempah di hari Kotodo. Nanang si wanona itu tanoman nih Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pagi-pagi benar. Kalau dikatakan di sini pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Para ahli mengatakan ini bisa jadi sebelum matahari terbit mereka berangkat dan setelah matahari terbit mereka sampai di kuburan karena jarak yang cukup jauh. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan di situ kita percaya karena kasih mereka lah maka Tuhan menolong. Mereka dang mulak balging siat tanomani. Tuhan menolong mereka, para penjaga diusir, dipalau. Batu itu digulingkan supaya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun nanti kenyataannya agak berbeda. Nanti kita bicarakan. Nah, amanginang kadongan nahina holongan. Pergantian Sabat tadi itu juga bisa menjadi diskusi amanginang ya. Karena dikatakan di Markus 2 ayat 27, hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi orang Yahudi menempatkan dirinya untuk hari Sabat. Maka mereka akan marah kalau ada orang yang bekerja di hari Sabat. Yang ada yang melakukan pekerjaannya, mereka marah karena mereka mempersembahkan diri kepada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus katakan di Markus 2:27, hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Maka pada hari Sabat itu Tuhan Yesus beristirahat, berdiam diri. Sabtu sunyi. Sabat teragung antara kematian Yesus dan kebangkitannya. Disitulah ketemu yang Tuhan katakan hari ke-7 adalah hari peristirahatan Tuhan. Tuhan beristirahat di sana. Nah, itu ketemu ketika Tuhan Yesus terbaring di kuburan dan rohnya pergi ke tempat orang mati. Itu bisa kita baca di 1 Petrus 2. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasihnya para ibu inilah, maka kita percaya itulah yang menolong mereka. Karena Tuhan akan menolong orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Yesus menerima pertolongan dalam kelemahan dan kekurangannya. Batu besar dan para penjaga sudah disingkirkan tanpa tahu bagaimana caranya.
Jadi marilah kita mengasihi Yesus dengan sungguh, agar kita beroleh kasih karunia, berkat, pertolongan, dan juga belas kasihan. Yang pertama, kasihi Tuhan Yesus. Maka digenapilah firman Tuhan yang mengatakan, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hati yang pertama. Karena jiwa manusia bisa berubah. Dia berhubungan dengan karakter orang yang bisa berubah. Lalu akal budi manusia itu terbatas. Lalu kekuatan manusia tidak seberapa. Tetapi kalau kita berikan hati kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kekurangan-kekurangan kita akan disempurnakan. Akal budi itu yang kurang dari para perempuan ini. Maaf, akainangati. Yang 3 orang yang disebutkan tadi, dalam hal akal budi, mereka agak kurang. Saya harus katakan itu kenapa? Karena mereka udah jalan baru mikirkan bagaimana caranya. Dalam hal kekuatan mereka juga kurang. Karena mereka cemas, bagaimana nanti menggulingkan itu? Mereka nggak punya kekuatan. Tapi lihatlah, Tuhan bereskan semua karena mereka mengasihi Tuhan. Kita juga, marilah kita mengasihi Tuhan, supaya kita ditolong dalam hidup kita sehari-hari, diberi berkat, kasih karunia, pertolongan, dan juga belas kasihan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mau melihat dari nas ini, amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau sudah bertemu dengan Yesus, maka pergilah, beritakanlah. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak boleh berdiam diri, pergi, katakan. Di Injil yang 4 juga dikatakan demikian. Bahkan ada di Yohanes, Maria menangis di kuburan Yesus. Lalu dia ketemu sama seorang, di mana kau sembunyikan Tuhanku? Amang inang, kalau kita menghadap ke kuburan yang kosong, kegelapan, kematian, dan loason Tuhani kita menghadap ke kegelapan, kematian, balik arah, berangkatlah memberitakan. Seandainya mereka berdiam diri di kuburan, amal apatan nih? Berdiam diri dalam dosa, berdiam diri dalam kekelaman, kegelapan, dan luasun Tuhani. Karena itu orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, pergi, berangkat, beritakanlah. Apa yang mau kita beritakan? Bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa Yesus sudah bangkit, dan itu adalah pokok dan dasar iman kita. Di 1 Korintus 15 ayat 14, tadi juga sudah kita baca di epistel, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, mari suang dosudi namar haporsianok kita, mari suang dua kajamita. Maka kebangkitan Kristus adalah pokok dan dasar daripada iman Kristen. Itulah yang mau kita beritakan, amang inang. Jadi kalau dikatakan pergi dan katakanlah dan beritakanlah, jangan takut, beritakanlah bahwa Kristus sudah bangkit. Apa konkretnya isi dari kebangkitan Tuhan Yesus yang mau kita beritakan sesuai dengan porsi kita sebagai umat Allah? Amang inang, ada 2 yang mau kita beritakan bahwa Kristus sudah bangkit. Yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah keselamatan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, maka kita harus mengampuni orang lain. Amang inang, dunia ini kekurangan jiwa-jiwa pengampun, kekurangan jiwa-jiwa yang lembut mengampuni orang lain. Kalau dilihat isi dari kehidupan seseorang, saya yakin ada banyak kemarahan, ada banyak dendam, ada banyak kekecewaan, ada banyak kegelisahan, dan juga di situ pasti ada balas dendam. Hanya menunggu waktu, kapan kau bisa kubalas. Karena Kristus sudah bangkit, maka beritakanlah, kita sudah menerima itu, maka kita harus memberikannya secara cuma-cuma kepada orang lain.
Yang kedua, keselamatan. Keselamatan yang mau kita beritakan adalah kepada sesama, sekecil apapun itu amanginang bertahu ma haluauni. Apapun yang memberi kelegaan kepada orang lain. Apapun yang memberi kelegaan pada orang lain, itulah keselamatan. Pertolongan, keramahan, kebaikan, dan lain-lain yang melegakan bagi sesama, itulah yang menjadi berita keselamatan. Itulah beritanya amanginang. Pengampunan dan keselamatan, itu yang mau kita bawa. Jadi subuh hari ini, di buha-buha ijuk ini, kita dipesankan, kita mau jadi seperti Maria, Ibu Yakobus, Maria Magdalena, dan Salome. Pergi dan katakanlah, beritakanlah. Amanginang, saya mau tutup jamita ini, khotbah ini dengan pernyataan Rasul Paulus juga, yang cukup keras. Di 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dalam bahasa Batak, aemolohu hatahon baretanauli dak kasurungakui utaku hiadui marjea maau marjea doau au suhu baritahoni. Maka beritakanlah, ingot titama halak Kristus dohita nang tinobus ni mudar nitu hatai nang manjakkon haluaon. Beritakanlah kebangkitan Tuhan dalam pengampunan dan dalam keselamatan. Yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh. Yang kedua, mari beritakan Injil. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga, karena Engkau senantiasa mengajari kami melalui firman-Mu Tuhan, berita-berita yang indah yang boleh kami dengar hingga pada hari ini. Yang mana Tuhan Engkau mengizinkan para perempuan yang mengasihi Yesus sebagai simbol kelemahan manusia, tetapi Engkau sempurnakan Tuhan dalam sukacita. Karena itu Tuhan, kami mau seperti mereka, datang ke hadapan-Mu dengan apa adanya. Engkau tahu Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Engkau tahu apa kelemahan kami, kekurangan kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengasihi-Mu. Engkaulah Tuhan yang menolong kami dalam kekurangan dan kelemahan kami. Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan hidup kami di hadapan-Mu. Dan layakkan kami Tuhan juga untuk memberitakan Injil kepada sesama kami. Memberitakan kebangkitan-Mu, memberitakan kemenangan-Mu Tuhan atas maut. Agar senantiasa Tuhan, kami dapat menikmati pengorbanan-Mu, kasih-Mu di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersukacita karena berita-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu dikumandangkan lagi. Biarlah kami kembali menyegarkan ingatan kami, menyegarkan iman kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami. Selamatkan juga kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji matuhata marhite bukedeo 632 ayat sada doh tudutna huhuk mata pasahat peliata sada ah dohot sada be. Kristus marsihot mahakom langsung murung kita diulaon itu mata langsung murung kita diulaon itu mata radot mahita lamangula tutuhata radot mahita lamangula tutuhata Kristus
mahita isude baru kilota jukul mahita martangi yang tutuhata jukul mahita martangi yang tutuhata Margo gomaramu lamang kamonakon para luan di ngoluta lamang kamonakon para luan di ngoluta pai mamorang kita di para luata pai mamorang kita di para luata ngahehe Kristus marsirohot namamu langsung murung hita diulahoni Tuhata langsung murung hita diulahoni Tuhata radon mahita lawan ulah Tuhata radon mahita lawan ulah Tuhata Hehe Kristus marlas rohamamu lambenget mahita disude paru kilota lambenget mahita disude paru kilota jubul mahita matangi yang tutuhata jubul mahita matangi yang tutuhata Atong las marohata ala nang monang tuhatai nunga talu beha matiani jalamago do sorokna ala haheheon nai sangat mati Tuhani puji hokku maguarnana mabahen hamonangatku puji ma ibana jala unang begang guru hamuna nunga tutu hehe ibana jala saina hehe do luhutna ala wasona nasun gogoi ale Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok mauleate do hami tuho ala ditaluhon ho dodo sadohot hamatian marhite-hite haheheomi atong pargogoi mahami mangoloi ho ganupari pasanga peko beri bagasan haporsiaun na mangulu pai masahat hami tu labungmu amin tatangakon peliata ale de bata amanami na di banwa gijang hodo haroroan nisa luhut silehon-lehon na ringgan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami ma sian nanilehomi tu hami pelian nami tuho saya jalo mai gabe uap na hutus di jolom pasu-pasu mai jelar ramoti asa huparas yang hami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehomi tu hami asalam gir-gir hami mandok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rapita martangiang ditangiang ale amanami na di bawah gijang saya pilar badia maguarmu saya Roma harajaumu saya salah mana-mana di panuat paman songan di panuat gijang layan umat kami sadari hangulan siapa saya sama dosa nami songan panesan nami di dosa ni doman nomor dosa kami punang kami tokian tu pamujunan palua mau kami sian pangako ayo tunang punah harajauan don arudon rodi asalakuan saling ilaina amin
asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran nito di parbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas madhita salukna.